Kabupaten Gunung Kidul memiliki garis kemiskinan di tahun 2019 sebesar Rp301.125 yang merupakan urutan paling rendah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai misi ketiga tentang pemberdayaan ekonomi sosial kemasyarakatan, apa yang akan Bapak lakukan sebagai prioritas strategis untuk mengatasi kemiskinan di Gunung Kidul? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang UMKM ya. Di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, para pelaku usaha mikro atau UMKM sangat besar. Berikutnya adalah pendampingan. Dan tidak kalah pentingnya adalah tentang pasar. Kenapa pasar? Pasar ini mutlak. Nah, kalau kita berproduksi besar, berproduksi banyak, tetapi kita tidak memiliki pasar, itu percuma. Makanya sering saya sampaikan, startup ke depan di Gunung Kidul harus tumbuh dan harus muncul dan harus ada. Kenapa? Kita saat ini banyak para milenial kita yang belum tertampung, apalagi nanti ke depan tentang tenaga kerja dan sebagainya, penciptaan tenaga kerja dan sebagainya. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya hadirkan di Gunung Kidul. Ada 4 perusahaan besar yang kira-kira akan menyasar ke Gunung Kidul, dan ini nanti kira-kira juga akan menciptakan atau menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Ini adalah satu andalan bagi saya untuk menciptakan bagaimana ketimpangan tentunya tentang kemiskinan di Gunung Kidul. Memang setiap daerah, saya ulangi lagi, setiap daerah berbeda-beda tentang ketimpangan di Gunung Kidul. Tetapi dengan hasil perjalanan saya di beberapa tempat, kemudian saya bertemu dan bertatap muka secara langsung kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, dalam hal ini adalah UMKM, kemudian juga di bidang peternakan. Peternakan juga sebenarnya cukup besar. Dan ini peternakan di Gunung Kidul juga nanti harus mendapatkan satu tempat. Mungkin harus dibentuk semacam kedinasan yang khusus untuk mengurusi tentang ternak. Karena ternak di Gunung Kidul sangat besar. Dan hampir setiap daerah, sekali lagi hampir setiap daerah di Gunung Kidul ada. Hampir kalau tidak salah sekitar 153.000 ternak di Gunung Kidul. Ini memiliki satu nilai nominal ekonomi yang sangat besar. Ini yang nanti ke depan harus didorong. Termasuk dengan BUMD Gunung Kidul nanti juga harus bergerak di beberapa sektor. Mungkin sektor pariwisata, mungkin sektor nanti di pertanian, di peternakan. Pertanian juga sama. Keluhan-keluhan masyarakat yang saat sekarang ada tentang kelangkaan pupuk ini juga nanti harapan saya bisa tumbuh pabrik di Gunung Kidul tentang pertanian ini. Kemudian di sisi lain tentang kemiskinan, itu tentang UKM, sekali lagi tentang UKM yang banyak juga dipersoalkan. Dan di Gunung Kidul rata-rata terjerat dengan permasalahan-permasalahan rentenir. Nah, ini juga penting, ke depan harus dipetakan, jangan sampai nanti rentenir ini akan terus menggelayuti di depan masyarakat, sehingga dampak sosialnya ini sangat tinggi sekali. Sekali lagi sangat tinggi sekali. Kemudian kita secara umum ya tentang PAD kita ini juga sangat kecil, dan harapan saya mudah-mudahan di dalam kepemimpinan satu periode itu paling tidak akan bisa meningkat di sektor-sektor tertentu, sehingga dengan adanya BUMD, PAD akan semakin naik. Ada 4 hal tadi yang saya sampaikan, paling enggak selain menciptakan atau menyerap tenaga kerja yang besar, ini juga akan menambah penghasilan terhadap PAD Gunung Kidul. Saya memperkirakan, kira-kira hampir sekitar 100% tentang kenaikan PAD ke depan, tapi dengan cara yang saya sampaikan tadi. Ini sudah kita berkoordinasi, tinggal kebijakan pemerintah, biasanya ini harus bersinergi, juga kekuatan ini antara eksekutif dengan legislatif. Ini yang akan saya persembahkan. Kita banyak masyarakat yang mengadu, apalagi tentang guru, BTT, BTT, dan lain sebagainya, VAL, itu juga sama. Sekarang bagaimana kita akan memberikan harapan kalau kita sendiri, masyarakat sendiri, adalah tingkat kemiskinannya cukup besar. Dan ini saya juga bersama-sama nanti dengan masyarakat tentunya harus bisa memetakan prioritas-prioritas mana yang harus didahulukan terkait, sekali lagi, terkait dengan kemiskinan yang ada di Gunung Kidul. Masih banyak lagi, sekali lagi masih banyak lagi yang kira-kira nanti bisa diangkat, termasuk pariwisata, termasuk sektor-sektor kesehatan yang lain yang memiliki nilai nominal yang cukup besar. Ini yang ingin saya hadirkan, yaitu di sektor kesehatan, kemudian di sektor pertanian, kemudian di sektor-sektor yang lain tentang perikanan yang hampir tidak terdampak adalah sektor perikanan. Saya kemarin menuju suatu tempat, ini adalah hampir tidak terdampak, yaitu di daerah Ponjong. Itu yang saya lihat di masyarakat yang bisa diberikan nanti. Terima kasih. Baik, waktu cukup untuk calon nomor urut 4.